Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube Ulfana Laraya yang saya cintai dan saya sayangi dimanapun berada. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Hari ini saya sedang bersama anak saya yang bernama, siapa namanya nak? Ayo. Ayo anak siapa? Anak siapa? Apa? Anak opa. Anak siapa lagi? Anak siapa lagi? Anak Dea. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tips dan trik dengan teman-teman sekalian. Maaf ya teman-teman, ayo nih harus masuk nih dia nih. Nih coba pemirsa, nih tuh kan tangannya dia nih. Maaf ya pemirsa, semoga tidak mengganggu teman-teman dalam menonton. Pada sesi kali ini saya ingin berbagi tips kepada teman-teman cara untuk memilih jenis makeup apa yang cocok untuk teman-teman sekalian. Nah, kalau untuk makeup pada saat teman-teman perform, baik teman-teman make up sendiri kalau misalnya teman-teman sudah ahli, atau teman-teman menggunakan jasa MUA ya, jasa makeover, itu sama saja. Jadi ini saya berbagi tips dengan teman-teman terkait tips sederhana bagaimana cara memilih make up yang tepat untuk wajah teman-teman sebelum memberikan perform terbaik ya. Yang pertama teman-teman, caranya adalah teman-teman harus mengenali jenis acara yang akan teman-teman pandu atau teman-teman bawakan. Misalnya teman-teman akan menjadi seorang presenter, host, atau seorang public speaker gitu ya. Itu kan tentu saja acaranya beda-beda teman-teman sekalian. Nah, otomatis make upnya juga akan berbeda. Misalnya teman-teman akan membawakan acara adat ya, dengan menggunakan baju adat. Nah, biasanya baju adat itu cenderung dengan aksesoris yang banyak, lalu modelnya juga tradisional banget ya teman-teman sekalian. Otomatis biasanya teman-teman menggunakan make up yang cocok juga dengan kostumnya gitu. Meskipun sebenarnya make up itu juga berkaitan dengan selera ya. Kan misalnya seperti ini, teman-teman akan mengisi sebuah acara menjadi seorang pembicara misalnya. Kan gak lucu kalau misalnya teman-teman make up itu menor banget, tebal banget, padahal kostum yang teman-teman gunakan itu adalah kostum kerja. Nah, kan menjadi tidak match ya teman-teman. Meskipun bisa-bisa aja kalau teman-teman pede gitu. Tapi ini kita bicara soal ya kelaziman sehari-hari dan enaknya kita memandang gitu ya. Kita menempatkan diri berusaha sebagai audiensnya yang melihat atau yang menikmati sajian yang diberikan ya. Setelah jenis acara, yang kedua yang harus teman-teman perhatikan dalam memilih jenis make up adalah jenis make up yang teman-teman pilih ya untuk wajah itu menyesuaikan dengan wajah teman-teman sekalian. Nah, menyesuaikan dengan wajah ini bagaimana sih maksudnya gitu ya. Ada jenis make up yang misalnya dia bold ya, ada juga yang soft. Kalau yang bold itu misalnya dia agak tebal banget gitu ya teman-teman. Itu biasa kalau di acara wedding gitu ya, di suasana yang glamor, lalu pesta-pesta mungkin masih bisa ya kalau misalnya tebal. Tapi kalau misalnya acaranya juga relatif sederhana, kita bisa menggunakan jenis makeup juga yang soft. Meskipun kembali lagi ke selera, walaupun acaranya misalnya wah atau meriah ya, glamor, teman-teman masih menyukai jenis makeup yang soft, itu juga tidak apa-apa ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yang perlu teman-teman perhatikan adalah penggunaan make up ya, atau alat make up selain dari make up itu sendiri. Nah, make up itu sendiri memang banyak banget kan ya. Jadi ada yang berhubungan dengan alis kita, ada yang berhubungan dengan bagian mata tuh misalnya eyeshadow yang lazim ya. Lalu pensil alis gitu ya. Terus apa sih pensil mata itu yang kita sebut cila biasanya ya. Saya nggak tahu di daerah teman-teman sebutnya apa ya. Kalau di daerah saya biasanya orang-orang menyebutnya cila. Terus blush on ya yang di bagian pipi misalnya. Terus ada juga shading ya, misalnya shading di bagian hidung. Terus foundationnya, bedaknya, paling sama lipstick itu aja kan teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman
tidak merasa terganggu ya, boleh menggunakan bulu mata misalnya, atau menggunakan soft lens. Itu sih kalau misalnya teman-teman nyaman menggunakan. Kalau teman-teman tidak nyaman menggunakan, ya saya sarankan untuk tidak usah digunakan. Kenapa? Karena nanti penggunaannya akan mengganggu pada saat proses kita memandu acara. Jadi nanti bisa jadi bulu matanya copot misalnya. Mending kalau copot saja. Kalau misalnya terasa sakit, terasa berat, itu yang membuat kita akhirnya kurang mood gitu dalam memandu acara. Atau misalnya menggunakan soft lens tidak cocok, atau misalnya sensitif sekali matanya lalu iritasi merah-merah, karena itu juga sangat mengganggu teman-teman sekalian ya. Itu tipsnya. Selanjutnya yang keempat, pilihlah mua yang tepat. Nah, mua yang tepat ini untuk teman-teman yang belum bisa make up sendiri. Kalau yang misalnya bisa ya silakan. Nah, kalau yang belum bisa lalu menggunakan jasa mua ya, orang yang makeover, saya sarankan ini belajar dari pengalaman ya teman-teman. Kalau bisa sih memang yang cocok dengan kita. Kadang kita cocok-cocokannya adalah yang menurut orang lain bagus, kadang di kita nggak bagus. Yang menurut orang lain jelek, di kita kadang bagus sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kitanya sudah merasa nyaman dan pede, orang lain juga ngelihat pasti akan enak gitu. Jadi kadang-kadang makeup yang dikenakan ke kita, kitanya merasa nyaman, lalu komunikasi muanya juga enak gitu ya teman-teman. Dan pengalaman juga muanya juga mempunyai ikatan emosional, kita udah kenal, biasanya itu kan lebih enak sih kita berkomunikasi. Jadi mau diginikan, mau digitukan, ininya nggak usah, ini bisa kita diskusikan. Artinya mua ya makeovernya itu memang mempunyai hak prerogatif untuk melukis wajah kita, tetapi kita juga masih punya kemampuan, kita masih punya kesempatan atau keinginan untuk mendiskusikan dengan dia. Misalnya saya nggak suka kalau terlalu tebal, misalnya lipstiknya, masih bisa kita komunikasikan. Nanti muanya nanti akan memilihkan, kalau misalnya lipstiknya warnanya soft, kita maunya nanti makeupnya kayak gimana dan jenis hasilnya kayak gimana. Biasanya seperti itu ya. Nah teman-teman, itu tips yang keempat. Nah tips yang terakhir, yang kelima teman-teman sekalian ya, cara memilih jenis makeup yang cocok adalah kadang kita memadu-padankan dengan kostum yang kita gunakan ya. Kostum yang kita gunakan itu juga kalau bisa match dengan make upnya teman-teman sekalian. Jadi misalnya kita kostumnya atasnya warnanya merah, bawahnya nanti hitam, jilbabnya warna apa gitu ya. Jadi banyak sekali warna yang tersebar ya yang kita gunakan. Nanti make upnya lagi banyak sekali warnanya misalnya ya. Itu juga kadang-kadang kurang nyaman sih dilihat teman-teman. Meskipun kalau misalnya di kamera masih bisa diakalin, cuma kalau di perform itu kurang bisa diakalin karena kita melihat juga keganggu teman-teman ya, terganggu karena dengan banyaknya warnanya kita bingung fokusnya yang mana. Mau fokus ke baju, mau fokus ke jilbab, mau fokus ke make up, mau fokus ke kata-kata, akhirnya orang kurang fokus sama apa yang kita sampaikan ya. Kayak gitu teman-teman. Itu tips dari saya bagaimana cara memilih jenis makeup yang cocok untuk kita semua. Paling penting adalah jenis makeup apapun yang teman-teman pilih, pastikan bahwa pilihan teman-teman itu adalah pilihan yang mampu meningkatkan tingkat percaya diri teman-teman sekalian. Karena diyakini atau tidak, berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengalaman saya selama berpuluh-puluh tahun teman-teman sekalian, ketika kita merasa percaya diri dengan apa yang kita kenakan, lalu apa yang tertempel di tubuh kita pada saat kita perform, entah itu kostum, entah itu aksesoris, entah itu makeup, itu akan meningkatkan tingkat kepercayaan diri kita. Itu yang pertama. Kedua, meningkatkan mood dan semangat kita untuk beraktivitas dan memandu acara tersebut. Tentu saja dua hal ini akan membuat perform kita tentu akan semakin baik dan bisa memberikan kepuasan kepada semua orang, tidak hanya kepada kedua mempelainya, tapi juga keluarga dan hadirin yang datang. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Semoga informasi yang saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa terus ikuti channel saya ya, subscribe dan nyalakan lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi sebanyak mungkin pada saat saya mengupload video terbaru. Like dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya agar teman-teman lain juga mendapatkan informasi dari teman-teman semua. Terima kasih teman-teman sekalian. Seperti biasa, quote spesial dari saya, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.